Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Riza Fadli Handoyo. Halo, perkenalkan nama saya Dwi Chandra Pramesti. Halo, saya Muhammad Rizky Awino dari kelas MB 4506. Perkenalkan, saya Fiona Clarissa. Nama saya Evelyn Angelina Valeri. Hari ini kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang pengenalan ilmu ekonomi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Risris. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yang berarti pihak yang mengelola rumah tangga. Dan arti dari ilmu studi ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang produksi, konsumsi, dan distribusi terhadap suatu barang atau jasa. Masalah dalam dunia perekonomian itu terdiri dari 3, yaitu ada kelangkaan atau scarcity, kebutuhan masyarakat, dan faktor produksi. Sifat-sifat ekonomi terbagi menjadi 3, ada ekonomi deskriptif, terapan, dan teori. Ekonomi deskriptif sendiri merupakan ekonomi yang sebenarnya atau bisa dibilang sesuai fakta dalam perekonomian. Ekonomi terapan yang menelaah tentang kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada dalam perekonomian. Dan teori ekonomi adalah pandangan-pandangan yang menggambarkan sifat hubungan yang nyata. Di sini saya akan menjelaskan peran dari ahli ekonomi. Peran-peran dari ahli ekonomi itu sendiri adalah memikirkan suatu kebijakan menggunakan teori ekonomi sebagai landasannya, yang memang bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ketika sedang mencapai tujuan tertentu. Saya akan menjelaskan alat analisis ekonomi. Alat analisis yang utama dalam teori ekonomi adalah kurva dan grafik. Grafik digunakan dalam ilmu ekonomi untuk memvisualisasikan pengaruh yang terjadi. Pengaruh dilihat dari perhitungan matematika dan persamaan matematika sebagai analisa. Kurva sering juga disebut sebagai diagram, bagan, atau chart. Pada dasarnya, kurva berfungsi memberi penjelasan pada pembaca melalui bentuk grafik atau data. Lanjut ke penggolongan lingkup ilmu ekonomi. Ada ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro itu proses efisiensi alokasi sumber dayanya ada di lingkup yang lebih kecil, misalnya individu, perusahaan, dan industri. Jadi, lebih menitik beratkan perilaku ekonomi pada tingkat entitas. Contohnya, perilaku konsumen, perilaku produsen, atau struktur pasar. Sedangkan ekonomi makro cakupannya lebih kompleks dan menyeluruh seperti sebuah negara. Contohnya, pengangguran, pendapatan negara, ekspor impor, dan sebagainya.